Saudara, kita ke sorotan lainnya, tim SAR gabungan mengevakuasi satu jenazah korban banjir bandang di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaru, Sulawesi Utara. Korban ini ditemukan terjepit di antara material batu di Kelurahan Bahu, Kepulauan Sitaru. Jenazah langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. 16 orang meninggal dan 3 orang belum ditemukan dalam banjir bandang yang menerjang Sitaru pada Senin dini hari. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaru telah menetapkan tanggap darurat bencana hingga 14 hari ke depan, terhitung sejak Senin 5 Januari kemarin. Saat ini korban yang meninggal ditemukan sudah 16 orang dan masih ada 3 lagi yang masih dalam pencarian. Untuk rumah yang hilang ada 17 rumah dan rumah yang rusak berat sekitar 32 rumah. Banjir bandang yang menerjang Pulau Siau di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara Senin dini hari membuat puluhan rumah warga rusak, bahkan hancur tersapu air banjir. Hingga Selasa petang, 16 orang meninggal dan 3 orang belum ditemukan. Hari kedua pasca banjir bandang, petugas menurunkan alat berat untuk membersihkan material terbawa banjir dan memulihkan sejumlah akses jalan yang rusak akibat banjir. Sedang kerja untuk membuka akses jalan agar supaya nanti untuk distribusi logistik dan lain-lain bisa berjalan dengan baik. Ya, dari lokasi Bau Sondang kurang lebih ada 10 rumah yang hilang. Korban banjir saat ini masih bertahan di Museum Ulu Siau yang dijadikan posko pengungsian oleh pemerintah setempat. Bantuan logistik dan kasur juga telah disiapkan untuk para pengungsi. Banjir bandang menerjang wilayah Sitaro terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Sitaro sejak Senin malam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau warga di sejumlah wilayah waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. BMKG menyebut cuaca ekstrim akibat fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO), di mana gelombang atmosfer mendorong pembentukan awan hujan. Potensi cuaca ekstrim masih perlu diwaspadai karena dipengaruhi oleh aktifnya dinamika atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation atau MJO, serta gelombang ekuator yang mendukung pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam sepekan ke depan, BMKG menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama. Cuaca ekstrim diprediksi terjadi hingga bulan Februari 2026. Warga diperingatkan untuk selalu waspada dan berhati-hati. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui kondisi terkini serta penanganan banjir bandang di Kepulauan Sitaro, kita akan tanyakan langsung pada Ibu Cynthia Kalangit selaku Bupati Kepulauan Sitaro. Selamat malam Ibu Cynthia. Malam. Ibu, kami sebelumnya turut berduka dengan peristiwa yang menimpa Ibu dan juga warga di Kepulauan Sitaro. Tapi Bu, yang ingin saya tanyakan adalah dengan status tanggap darurat yang telah ditetapkan hingga 14 Januari atau pertengahan Januari ini, apa yang kemudian jadi prioritas pemerintah daerah saat ini? Prioritas kami pertama ada 2 titik yang sudah terbuka akses jalannya. Dan masih ada 3 titik lagi yang akan dikerjakan untuk pembersihan jalan agar logistik yang akan kita berikan ke titik tersebut bisa berjalan dengan lancar. Oke, untuk logistik di gudang logistik sendiri masih aman ya Bu ya? Artinya masih bisa mencukupi kepada warga yang hingga saat ini seluruhnya membutuhkan bantuan tersebut? Untuk saat ini masih aman. Kemarin kami mendapat dari Pemprov Sulut, ya dari Polda. Sebentar malam juga kami mendengar ada kiriman lagi logistik dari pemerintah Sulawesi Utara. Oke, baik. Untuk sampai saat ini logistik ini masih aman dan kemarin juga disupport oleh pemerintah Sulawesi Utara. Ibu, kami memiliki data bahwa ada 3 orang yang dikabarkan masih hilang. Ini seperti apa proses pencariannya, Bu Cynthia? Ya, tadi kami cari lewat aksi pelacak yaitu K9. Terima kasih kepada Polda Sulut yang sudah
kirimkan guideline kepada kami secara dan akhirnya satu lagi mayat bisa ditemukan dan masih ada 3 lagi yang masih dalam proses pencarian dan akan dilanjutkan proses pencariannya pada besok hari. Iya, proses pencarian masih diupayakan. Apa sih Bu yang jadi kendala hingga saat ini? Yang jadi kendala karena rumah-rumah warga hilang dan ada yang sudah tertumpuk dengan material, baik dalam bentuk batu yang besar maupun lumpur. Iya, Ibu tadi juga disampaikan bahwa ada 17 rumah yang hilang dan sekitar 35 ini rusak berat dan ini artinya mereka mengungsi lantaran rumahnya tidak bisa ditempati. Nah, bagaimana Bu terkait dengan kondisi para pengungsi dan lokasi pengungsian sendiri? Iya, lokasi untuk titik pengungsi ada 2 tempat dan ada lain beberapa korban yang menginap di rumah keluarga. Yang pertama ada di Gedung Museum Ulu Siau, yang kedua ada di Gedung Beta Barapaseng dan ada juga beberapa di Gereja Advent. Dan kami pemerintah daerah menyediakan setiap kebutuhan baik sandang maupun pangan dari seluruh korban. Kami berusaha untuk mencukupkan setiap kebutuhan yang mereka perlukan. Kebutuhan apa saja Bu yang sedang dibutuhkan warga saat ini di pengungsian? Kalau saat ini memang karena mereka lari dengan baju di badan, Bu. Jadi memang kebutuhan pakaian yang mereka butuhkan, apalagi anak-anak, orang tua, dan juga makanan, minuman, itu yang diperlukan sekarang. Oke, tapi itu semua sudah tercover ya Bu ya? Iya, sudah tercover. Tinggal mungkin pakaian bekas yang bisa ditambahkan lagi. Iya, oke. Ibu, kami bisa membayangkan bahwa banjir bandang ini terjadi secara cepat begitu. Penanganan terhadap korban luka di sana seperti apa? Apakah di pengungsian ini juga disiagakan tenaga kesehatan, Bu? Iya, di setiap titik-titik pengungsian ada tenaga kesehatan, bahkan di posko-posko. Untuk korban luka-luka ada di Puskesmas Ulu Siau ada 15 orang dan di Rumah Sakit Sawang ada 8 orang. Dan semua dalam penanganan medis. Baik, Ibu, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih kepada Ibu Cynthia Kalangit selaku Bupati Kepulauan Sitaro. Ya, terima kasih. Mohon doanya, Bu. Baik, Ibu.